Salah satu meditasi ya yang paling mudah untuk kita lakukan, tetapi paling utama di antara jenis meditasi. Dia adalah paling utama. Selain meditasi Atma Wicara, jadi penyelidikan batin untuk mengetahui, mengenal jati diri kita. Jadi meditasi japa itu yang paling utama. Atau istilahnya dengan meditasi namasmaranam. Dan di video sebelumnya sudah banyak sekali saya bahas tentang meditasi japa. Jadi meditasi japa itu kita sedang merenungi Tuhan, memikirkan Tuhan, mengucap serta mengulang-ulang nama Tuhan secara terus-menerus selama kita bermeditasi. Jadi tidak memikirkan hal lain selain nama Tuhan, dan juga tidak memikirkan beban apapun selain kita memikirkan Tuhan. Nah, jadi manfaat meditasi japa itu banyak sekali. Tentunya yang sudah saya rasakan. Jangan mengejar nilai nominal yang kita ucapkan, tetapi ikuti proses daripada di saat kita melakukan japa. Ikuti prosesnya. Lakukan dengan rasa, lakukan dengan konsentrasi penuh, lakukan dengan hati nurani, lakukan dengan sukacita. Itu kuncinya kalau kita berjapa. Nah, kalau kita hanya mengejar nominal angka biar cepat tembus mencapai 108 dengan cepat, misalkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, itu akan cepat mencapai 108 memang. Tetapi rasa ya ketika kita melakukan, kalau saya rasa itu kita kurang menikmati proses yang sedang kita alami, yang sedang kita lakukan. Kalau saya, walaupun terkadang tidak tembus 108, tetapi saya betul-betul menikmati prosesnya dengan konsentrasi yang penuh, dengan santai dan rileks ya. Itu yang akan betul-betul memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi kalau japa kita berhasil, tentunya kita akan merasakan rasa damai. Itu yang luar biasa, kebahagiaan. Jadi kalau misalkan semeton, siapapun teman-teman ya, sudah sering sekali melakukan japa, tetapi kalau masih kita merasakan kecemasan, kegelisahan, kemudian kekhawatiran, resah, nah, itu semacam jenis penyakit yang masih melekat di dalam tubuh kita, apalagi masih melekat penyakit hati, iri, dengki, itu berarti japa yang dilakukan itu belumlah dikatakan berhasil. Jadi kalau japa yang dilakukan berhasil itu adalah kita betul-betul merasakan manfaat, yaitu damai dan kebahagiaan. Dan tentunya jauh dari rasa penyakit hati itu, iri, dengki, kekhawatiran, kecemasan, itu jauh. Jadi alangkah bagusnya kalau kita melakukan japa, kalau bisa dengan nominal, kita melakukan mengulang-ulang nama suci Tuhan sebanyak-banyaknya, dan sekaligus kita bisa menikmati prosesnya. Itu alangkah bagusnya. Bagus sekali. Akan kita lihat manfaat kalau kita betul-betul melakukan japa itu dengan baik ya.
Nah, jadi caranya kalau ingin merasakan manfaat dari japa itu, ya, kalau ingin merasakan manfaatnya, ini cuma saran saja. Kita sharing di sini, kita berbagi pengetahuan. Jadi kalau yang saya lakukan, saya tidak pernah mengganti nama Tuhan yang sudah saya gunakan untuk berjapa. Itu setiap hari itu saya lakukan. Sebelum kita betul-betul merasakan manfaatnya, sebaiknya jangan merubah atau mengganti mantra yang sudah kita gunakan untuk berjapa. Jadi lakukan untuk terus menerus setiap hari, terus menerus. Jangan pernah mengganti nama Tuhan. Jadi ketika kita melakukan, antara nama dan wujud itu harus seiringan, dia berjalan. Nah, kalau toh Anda tidak bisa mewujudkan atau memikirkan atau memvisualisasikan gambaran atau wujud dari Istadewata kita, jadi kita cukup hanya memusatkan pikiran pada mantra yang kita ucapkan. Begitu mantra keluar dari mulut, kita dengarkan dengan baik, kemudian resapi ke dalam perasaan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam berjapa tentunya kita menggunakan, terkadang untuk memudahkan konsentrasi kita menggunakan japa mala, tasbih, atau bisa menggunakan mudra saja, cukup seperti ini. Kita hanya menggunakan menghitung dengan jari, itu bisa, ataupun dengan japa mala. Ini hanya sebuah alat, ya, alat untuk membantu kita memudahkan dalam menghitung sebetulnya. Ini alat. Kita harus pertama mendorong, menarik ke dalam. Tarikannya ke dalam dengan posisi tangan seperti ini. Jari ibu jari dengan jari telunjuk. Dan posisinya ada di ulu hati seperti ini. Jadi kalau bisa, ini jangan sampai menyentuh tanah, menyentuh ini seperti ini. Kalau toh ini kepanjangan tasbihnya, usahakan taruh di atas tangan biar tidak menyentuh lantai atau tanah. Nah, jadi tarikannya ke dalam, terus ke dalam. Itu artinya kita sedang mencari Tuhan ke dalam diri kita. Niwerti. Ini niwerti dia. Memikirkan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan di dalam diri kita itu disebut Atman. Jadi yang menghidupi kita. Kita fokus. Kemudian setelah mencapai batasan dari tasbih ini disebut meru. Ini jangan sampai terlewati, kita kembali. Jadi dorongannya keluar. Artinya Tuhan juga ada di luar dan di dalam diri kita. Di alam buana agung. Kalau dorongannya ke dalam, itu di buana alit diri kita sendiri. Nah, ini namanya jalan prawarti. Jadi Tuhan itu ada di dalam diri kita, juga ada di luar diri kita. Makanya dorongannya seperti ini. Nah, itu seterusnya lakukan. Dengan rileks, dengan santai, lakukan penuh dengan sukacita, dengan perasaan. Karena kita ingin cepat selesai japanya, ingin cepat mencapai 108, jadi terkadang kita melakukannya tergesa-gesa.
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, atau Om Narayana, Om Narayana, Om Narayana. Nah, itu terkadang kita tidak betul-betul menikmati, melakukan dengan rasa. Jadi tentukan irama jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan, terkadang konsentrasi kita pecah karena rasa ngantuk itu akan muncul, ya. Jadi setidaknya kita menggunakan irama yang tepat, yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Misalkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nah, sekiranya mungkin segitu intonasi atau iramanya sangat bagus untuk melakukan meditasi. Nah, pilih mantra-mantra yang pendek seperti itu. Om Namah Shivaya, Om Gam Ganapati, Gam Ganapatai, Om Namo Narayana, Om Namo Brahma, seperti itu. Semakin pendek mantra yang kita ucapkan, itu akan semakin membuat daya konsentrasi kita kuat. Atau kita bisa menggunakan mantra pranawa suci, Om. Kita hanya mengucapkan mantra Om. Om, 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 Om. Nah, itu seterusnya. Ucapkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu sedikit tentang japa, meditasi. Jadi kalau teman-teman, sahabat semua semeton yang mungkin tidak bisa melakukan meditasi yang lain, jadi bisa menerapkan, mempraktekkan meditasi japa. Itu meditasi yang paling utama kalau menurut sastra. Jadi Tuhan sudah memberikan jalan-jalan yang termudah untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita dekat dengan beliau. Jadi Tuhan memberikan jalan yang paling mudah. Makanya di dalam Bhagavad Gita disebutkan, di antara yajna akulah japa. Jadi japa itu adalah yajna yang utama. Itu salah satu cara kita yang termudah untuk mendekatkan bakti kita kepada Tuhan. Jadi ini adalah meditasi yang paling simpel, tetapi yang paling utama di antara jenis meditasi. Kalau tidak bisa melakukan meditasi yang lain, lakukan hanya mengulang-ulang nama Tuhan. Mengulang-ulang nama Tuhan serta memikirkan Tuhan selama kita bermeditasi. Itu kuncinya. Dan lakukan pada waktu dan tempat yang sama. Waktu dan tempat yang sama itu sangat penting untuk keberhasilan seorang sadaka atau seorang meditator. Penting sekali. Itu adalah sebuah bentuk dari kedisiplinan, waktu dan tempat yang sama.